Hai semua sahabat-sahabat saya yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pernahkah kita mungkin berselisih tegang dengan teman-teman kita? Pernahkah mungkin kita bertengkar dengan pasangan kita? Ya, saya katakan bahwa kita mungkin pernah bertengkar, kita pernah berbeda prinsip, kita pernah bersitegang dengan teman-teman kita, mungkin saudaraku. Tapi saya bilang kepada semua Anda adalah ini musuh. Selain egois, dan juga ada pertengkaran yang terjadi, bahkan ada iri hati. Artinya kita sirik dengan orang lain, kita nggak terima ketika orang lain mungkin lebih dari kita. Kita merasa bahwa orang lain sepertinya lebih hebat, lebih bagus dari kita. Lalu ada iri hati yang berkecamuk dalam hati setiap kita. Sesungguhnya ketika ada pertengkaran, percekcokan, perselisihan, bahkan iri hati, di situ sementara keran terbuka akan sebuah perpecahan. Membuka pintu perpecahan itu dimulai dari iri hati. Bagaimana Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada yang namanya kekacauan. Di situ ada segala macam perbuatan jahat. Ini firman Tuhan jelaskan kepada semua kita bahwa di tempat di mana ada hati-hati yang dipupuk dengan baik, ya iri hati, yang dipupuk dengan baik pertengkaran, ada kesombongan, ada egois yang berkembang di situ. Sesungguhnya kita sementara memupuk satu bahaya yang satu kali itu bisa meledak dalam hidup kita. Sebab di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ akan timbul sebuah kekacauan. Seringkali kita bisa melihat ending dari sebuah kekacauan. Di sana mungkin ada pertengkaran, ada pemukulan, ada kekerasan, ada intimidasi. Tapi semua itu bermula dari ini, saudaraku. Saya katakan ada iri hati dan juga ada kepentingan-kepentingan pribadi yang berusaha dipaksakan kepada orang lain. Ini berbahaya, ini musuh. Selain egois, yang kedua juga ini musuh yang perlu kita berantas. Dan musuh itu jangan dibiarkan bertumbuh dalam hidup kita. Lalu bagaimana sikap kita? Kita perlu melihat adalah firman Allah. Ketika Anda membaca, seperti misalnya hari ini, di mana ada iri hati, kenapa timbul iri hati? Coba, seringkali kita nggak mengucap syukur dengan keberadaan kita, bukan? Seringkali kita nggak bersyukur dengan kondisi keluarga kita, kondisi pribadi kita, kondisi finance kita. Seringkali kita nggak bersyukur. Kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Seringkali kita membanding-bandingkan keberadaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, ini berbahaya sekali, karena hal demikian akan membuat benih-benih keirian itu muncul. Yang harusnya kita bersyukur, kita mengupayakan yang baik dalam hidup kita. Bagian kita adalah bersyukur, kita mengupayakan bekerja dengan baik, punya value yang baik, punya nilai yang baik. Selebihnya biar Tuhan yang akan memberkati kita, karena di situ di mana ada tempat-tempat yang mengutamakan kerukunan, kita katakan apa? Di situ berkat Tuhan tercurah. Di situ ada kebaikan Tuhan yang dinyatakan di tempat-tempat seperti itu. Jadi buat kita adalah bagaimana supaya kita nggak iri dengan orang lain. Ya kita bersyukur, kita berterima kasih. Lalu bagaimana mementingkan diri? Ya kembali lagi berulang-ulang saya sampaikan hal demikian. Kita bisa melihat dengan bersyukur kita bisa menolong orang lain, memberkati orang lain. Berterima kasih atas diri kita, berterima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan semua hal yang baik yang Tuhan berikan buat kita tentunya. Dan kita ucapan syukur itu keluar. Dan disitulah bagaimana kita mengambil sebuah hikmat. Hidup ini sebuah kesempatan. Harus berbuat yang baik, memberkati yang baik, bertindak yang baik. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kapan kita meninggal, kapan kita mati, kita tidak ngerti, saudaraku. Tapi sepanjang Anda punya kesempatan, sekali lagi, mari kita bisa melakukan hal yang baik. Hindari pertengkaran, hindari percekcokan. Semua kita tidak sama, berbeda bukan berarti kita nggak bisa bersama-sama. Bisa bersama-sama tentu dengan penerimaan yang baik. Lalu juga ada hati-hati yang terbuka dengan baik, bahwa kita juga perlu orang di sekitar kita. Terima kasih Bapakku dalam sorga. Terima kasih buat firman yang bisa kami terima saat ini. Sungguh firman-Mu kekuatan buat kami. Acap kali kami bisa mendengarkan firman-Mu, ada sesuatu yang Tuhan berbicara bagi setiap kami. Setiap kali kami bisa mendengarkan akan firman Allah, hati kami terbakar kembali untuk melakukan kebenaran-Mu yang baik, ya Tuhan. Tolong kami setiap waktu ya Bapa, supaya dalam langkah hidup kami
ada sukacita, ada damai dalam menjalani waktu demi waktu. Kami tidak iri, kami tidak berselisih, kami tidak bertengkar, tapi kami mengutamakan kasih di atas segala sesuatunya. Sehingga ada kebajikan, ada kebaikan Tuhan yang bergulung-gulung atas kehidupan kami. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.